Di pesisir barat Italia, tersembunyi di antara bukit-bukit curam dan Laut Liguria yang berkilau, terdapat sebuah desa kecil namun memesona bernama Manarola. Salah satu dari 5 desa terkenal yang membentuk kawasan Cinque Terre, Manarola adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan pesona Italia yang autentik. Begitu memasuki Manarola, Anda seakan melangkah ke dalam lukisan. Rumah-rumah warna-warni yang berdiri bertumpuk di lereng batu kapur tampak seolah mencengkeram tebing demi mempertahankan tempatnya menghadap ke laut. Warna pastel pada dinding rumah, merah muda, oranye, kuning, dan biru, terpantul di air laut biru kehijauan yang jernih, menciptakan panorama yang tak tertandingi. Di sore hari, saat matahari tenggelam, cahaya keemasan menari di permukaan air dan bangunan, menciptakan suasana romantis yang tak terlupakan. Manarola diperkirakan telah berdiri sejak abad ke-12 dan merupakan desa tertua di antara 5 desa Cinque Terre. Nama, Manarola, berasal dari bahasa Latin Manium Arula, yang berarti, kuil kecil para roh. Desa ini tumbuh sebagai komunitas nelayan dan petani anggur, dan hingga kini, warisan tersebut masih terasa kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Salah satu warisan budaya paling berharga adalah Siacetra, anggur pencuci mulut khas Manarola yang manis dan harum, dihasilkan dari kebun anggur yang ditanam di lereng curam menggunakan teknik pertanian terasering. Meski terlihat seperti surga wisata, kehidupan di Manarola memiliki tantangan tersendiri. Akses transportasi terbatas, mobil tidak diperbolehkan masuk ke pusat desa, membuat warga sangat bergantung pada jalur pejalan kaki dan kereta. Teras-teras pertanian yang curam memerlukan kerja keras untuk mengelola kebun dan kebun anggur, terutama oleh generasi tua yang masih menjaga tradisi. Namun, rasa kebersamaan, ritme hidup yang damai, dan kedekatan dengan alam membuat warga Manarola menjalani kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Manarola adalah surga bagi pecinta alam, fotografi, dan romantisme. Beberapa daya tarik utama: Via dell'Amore, Jalan Cinta, jalur tebing romantis yang menghubungkan Manarola dengan Riomaggiore. Puncak Punta Bonfiglio adalah spot terbaik untuk menikmati panorama desa dari ketinggian. Air lautnya yang jernih menjadikannya tempat ideal untuk berenang di alam terbuka. Manarola terkenal karena menampilkan pemandangan kelahiran Yesus terbesar di dunia di lereng bukit selama musim Natal, dengan ratusan lampu dan patung buatan tangan. Masakan laut adalah andalan utama Manarola. Ikan teri segar ancovi yang ditangkap di perairan lokal sering disajikan dengan minyak zaitun dan lemon, atau dijadikan pasta lezat. Jangan lewatkan pula focaccia khas Liguria, dan tentu saja segelas Siacetra di senja hari. Di dunia yang semakin tergesa-gesa, Manarola menawarkan pelarian yang tenang dan memikat. Bukan sekadar destinasi wisata, desa ini adalah perwujudan cinta antara manusia, alam, dan tradisi. Bagi siapapun yang pernah menginjakkan kaki di sana, Manarola bukan hanya tempat untuk dikunjungi, melainkan untuk diingat, dicintai, dan dirindukan. Di balik keindahan lanskap Manarola yang memikat mata, terdapat keanggunan yang tak kalah menawan, para wanita Manarola. Mereka bukan hanya simbol dari kecantikan klasik Italia, tetapi juga sosok tangguh yang menjadi penjaga budaya, warisan, dan semangat hidup desa ini. Wanita Manarola dikenal memiliki pesona yang khas, kulit yang kecoklatan oleh matahari laut, rambut ikal alami yang tergerai tertiup angin, serta mata tajam penuh semangat kehidupan. Kecantikan mereka terpancar bukan karena riasan atau busana mahal, tetapi karena kedekatan mereka dengan alam, gaya hidup sehat, dan jiwa yang penuh cinta akan tradisi. Wajah mereka menyimpan cerita tentang musim panen anggur, tentang ombak musim dingin, dan tentang cinta yang tumbuh di antara kebun dan pelabuhan kecil. Mereka adalah cerminan harmoni antara manusia dan tanah kelahiran mereka. Meski tinggal di desa kecil yang terpencil dan penuh tantangan, wanita Manarola terkenal akan ketangguhan dan kerja keras mereka. Mereka membantu memanen anggur di ladang-ladang curam, mengurus rumah tangga tradisional, menjalankan toko-toko kecil, dan merawat keluarga dengan penuh kasih. Namun, di balik kekuatan itu, mereka tetap memelihara sisi lembut dan penuh perhatian. Mereka mampu menyatukan kekuatan perempuan Mediterania dengan keanggunan alami wanita pesisir, tegas namun ramah, mandiri namun bersahabat, sederhana namun elegan. Apa yang membuat wanita Manarola begitu memikat bukan hanya kecantikan luar, tetapi aura hangat, kepercayaan diri, dan cara hidup yang otentik. Mereka berjalan dengan kepala tegak, berbicara dengan bahasa tubuh yang penuh kejujuran, dan memperlakukan orang asing dengan keramahan khas desa.
Ketika mereka berbicara, nada suara yang penuh semangat bercampur dengan logat Liguria menjadi musik tersendiri. Mereka tahu nilai-nilai kehidupan sederhana dan hidup tanpa pura-pura. Hal inilah yang menciptakan daya tarik tersendiri yang sulit ditemukan di kota-kota besar. Di Manarola, keanggunan perempuan tidak hanya terlihat dari cara mereka berpakaian, tetapi juga dari cara mereka merawat tradisi sambil tetap terbuka pada zaman modern. Mereka tetap mengenakan gaun linen di musim panas, mengenal resep-resep masakan dari nenek mereka, tapi juga mengelola media sosial untuk mempromosikan penginapan atau restoran keluarga. Mereka berjalan di antara kebun anggur dan kafe modern dengan luwes, menjadi jembatan antara masa lalu dan masa depan desa mereka. Di Manarola, wanita bukan sekadar pendamping pria. Mereka adalah penjaga rumah, penggerak ekonomi lokal, perawat alam, dan penjaga warisan leluhur. Mereka adalah jantung yang membuat desa kecil ini tetap berdetak dengan kehidupan, cinta, dan kehangatan. Mereka tidak membutuhkan sorotan kamera atau panggung mewah, karena setiap langkah mereka di atas jalan batu Manarola sudah cukup menjadi panggung keanggunan yang abadi. Manarola bukan sekadar desa wisata indah di tepi laut Liguria. Di balik warna-warni rumahnya dan jalur-jalur kecilnya yang memesona, tersembunyi berbagai fakta unik dan menarik yang menjadikan desa ini berbeda dari tempat lain di dunia. Salah satu fakta paling mencolok adalah, tidak ada kendaraan bermotor yang diizinkan masuk ke jantung desa. Semua aktivitas dilakukan dengan berjalan kaki atau menggunakan troli kecil. Hal ini bukan hanya menjaga ketenangan suasana, tetapi juga mempertahankan atmosfer pedesaan yang asli. Bayangkan hidup tanpa suara klakson dan polusi, hanya ditemani deru ombak dan langkah kaki di jalan batu. Di antara 5 desa Cinque Terre, Manarola adalah yang tertua. Diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12, bahkan sebagian sejarah menyebutkan kemungkinan desa ini sudah dihuni sejak zaman Romawi. Hal ini menjadikan banyak bangunan, lorong, dan jalur di desa ini memiliki nuansa arsitektur kuno yang tetap dipertahankan hingga kini. Rumah-rumah di Manarola dicat dengan warna-warna cerah bukan hanya agar terlihat cantik, tapi dahulu punya tujuan praktis, agar para nelayan yang pulang dari laut bisa mengenali rumah mereka dari kejauhan. Sistem navigasi visual sederhana ini justru menjadikan Manarola ikon visual yang mendunia. Salah satu hal yang tak biasa di Manarola adalah sistem pertanian ekstrim di lereng-lereng curam. Para petani lokal membangun teras-teras batu secara manual selama berabad-abad untuk bisa menanam anggur dan zaitun. Aktivitas ini sangat berat, dan sering dilakukan tanpa alat berat. Meski demikian, hasilnya sangat istimewa. Salah satunya adalah anggur manis legendaris, Sia Cetra. Antara Manarola dan desa tetangganya, Rio Maggiore, terdapat jalur romantis yang disebut Via dell'Amore atau Jalan Cinta. Jalur ini diukir di tebing laut dan memberikan pemandangan spektakuler. Banyak pasangan dari seluruh dunia datang ke sini untuk mengunci cinta mereka, sering dengan gembok cinta dan doa di ujung jalan. Setiap bulan Desember, lereng bukit di atas Manarola menyala terang oleh pemandangan Natal Presepe terbesar di dunia. Ribuan lampu membentuk sosok Yesus, Maria, para gembala, hewan ternak, bahkan pohon-pohon, yang disusun oleh seniman lokal bernama Mario Andreoli, seorang pensiunan tukang las. Hebatnya, semua dibuat dengan bahan daur ulang dan lampu hemat energi. Berbeda dari banyak desa pesisir yang memiliki pantai berpasir, Manarola tidak punya pantai tradisional. Sebaliknya, orang berenang dari batu-batu karang yang tajam dan curam. Meski begitu, air laut di sini sangat jernih dan berwarna zamrud, menjadikannya spot favorit untuk berenang dan menyelam. Manarola hanya dihuni oleh sekitar 350-450 orang, namun desa ini dikunjungi oleh ratusan ribu turis setiap tahun. Ironisnya, banyak wisatawan mengenal desa ini lebih dalam daripada beberapa warga Italia sendiri. Karena desa ini menghadap ke barat daya, matahari terbenam di Manarola adalah salah satu yang paling romantis di Italia. Warna-warni rumahnya memantulkan cahaya oranye keemasan, menciptakan suasana magis yang sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata, harus dilihat langsung. Dengan segala keunikan ini, Manarola bukan hanya tempat wisata, tapi juga cerminan dari bagaimana manusia dan alam bisa hidup dalam harmoni. Setiap sudutnya menyimpan cerita, setiap batu dan jalur memiliki sejarah. Manarola mengajarkan bahwa kesederhanaan, jika dirawat dengan cinta dan kebanggaan, bisa berubah menjadi keindahan dunia yang tak tergantikan. Meskipun dunia modern terus bergerak cepat dan budaya global makin menyebar,
Manarola tetap berdiri sebagai benteng kecil yang mempertahankan tradisi leluhurnya. Di desa kecil yang hanya berpenghuni beberapa ratus jiwa ini, ada sejumlah kebiasaan dan adat lokal yang tidak hanya unik, tapi juga semakin langka, bahkan di Italia sendiri. Setiap bulan Desember hingga awal Januari, lereng-lereng curam di atas Manarola berubah menjadi panggung megah untuk presepe pemandangan kelahiran Yesus. Bukan sekadar tradisi biasa, presepe di Manarola adalah yang terbesar di dunia, diciptakan oleh Mario Andreoli, seorang warga desa yang memulai tradisi ini sejak tahun 1976. Ratusan figur berukuran besar, termasuk Maria, Yusuf, para malaikat, dan hewan ternak, dibuat dari bahan bekas dan dihiasi lebih dari 15.000 lampu. Energi yang digunakan kini bahkan berasal dari panel surya, menjadikannya festival tradisional sekaligus ramah lingkungan. Petani anggur di Manarola menerapkan metode pertanian yang dikenal sebagai viticultura eroica, pertanian heroik. Ini bukan sekadar istilah, mereka harus memanen anggur di lereng yang sangat curam, tanpa mesin, hanya dengan alat-alat sederhana dan tangan mereka sendiri. Tradisi ini sudah berlangsung ratusan tahun, dan menghasilkan anggur langka Sia Cetra, yang diproduksi terbatas setiap tahun. Para petani menggunakan gerobak monorel kecil untuk mengangkut hasil panen, menambah daya tarik budaya yang sangat tidak biasa. Proses pembuatan anggur manis khas Manarola, Sia Cetra, bukan hanya pekerjaan, tapi sebuah ritual keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah dipanen, anggur tidak langsung diperas, melainkan dikeringkan terlebih dahulu selama berminggu-minggu di rak kayu di bawah sinar matahari, untuk memekatkan rasa manis alami buah. Masyarakat percaya bahwa hanya anggur dari lereng Manarola lah yang bisa menghasilkan rasa dan kualitas seperti itu, karena angin laut, matahari khas Liguria, dan tanah bebatuan khas desa ini. Setiap tanggal 10 Agustus warga Manarola merayakan Hari Santo Pelindung Desa, Santo Lorenzo. Perayaan ini merupakan campuran dari upacara gereja, prosesi lilin, pesta rakyat, musik tradisional, dan pesta makanan lokal. Pada malam harinya, biasanya ada kembang api di tepi tebing, menciptakan suasana mistis dan meriah yang hanya bisa dialami di sini. Tradisi ini mempererat hubungan antar warga dan menghidupkan semangat komunitas yang sudah bertahan selama ratusan tahun. Di Manarola, terutama pada sore hari, para wanita lokal masih menjalankan tradisi, berbincang dari jendela, di mana mereka duduk di dekat jendela rumah atau di balkon kecil sambil menyulam, menjemur pakaian, atau sekadar berbagi cerita. Tanpa ponsel, tanpa aplikasi chat, hanya suara, tawa, dan kabar yang mengalir dari jendela ke jendela. Kebiasaan ini bukan hanya menghangatkan komunitas, tapi juga menciptakan rasa keterhubungan yang mendalam antar warga. Di Manarola, ada satu jenis warga yang diam-diam sangat dihormati, para penjaga teras. Mereka adalah petani tua atau keluarga yang tetap mempertahankan dan merawat teras batu pertanian kuno, walau tidak lagi aktif menanam. Masyarakat memandang mereka sebagai penjaga identitas dan lanskap desa, dan secara informal sering diberikan bantuan, penghormatan, atau dijadikan tokoh dalam upacara desa. Ini adalah bentuk penghargaan adat yang unik dan penuh makna. Ikan teri, ancovi, adalah salah satu hasil laut paling terkenal dari Manarola. Di musim tertentu, masyarakat masih mempertahankan kebiasaan menjemur ikan di atas rak bambu atau jaring tali, yang diletakkan di balkon, jendela, atau teras. Meski sederhana, ini merupakan bentuk kerja komunitas, ikan hasil tangkapan dibersihkan bersama, direndam, dijemur, lalu dibumbui sesuai resep nenek moyang. Tradisi ini menciptakan aroma khas yang menandai waktu panen laut telah tiba. Tradisi-tradisi ini bukan hanya adat kuno, tapi adalah nafas kehidupan Manarola yang menjadikannya lebih dari sekadar desa cantik untuk difoto. Disinilah seni hidup lambat, cinta pada tanah leluhur, dan kesetiaan pada nilai-nilai lokal terus dirawat di tengah dunia yang berubah cepat. Bagi wisatawan yang beruntung, menyaksikan langsung tradisi-tradisi langka ini adalah pengalaman jiwa yang jauh melampaui foto-foto Instagram.